Bab 25, tunangan saya adalah eksekutif senior Xiao Group. Saat ini, wanita di sebelah Yuan Hongbo berkata, suamiku, apakah ini tuan muda yang kamu bicarakan? Sepertinya dia tidak meyakinkan. Ada nada yin dan yang jelas dalam nada suara wanita itu. Yuan Hongbo sengaja berkata dengan wajah datar, kenapa dia tidak terlihat meyakinkan. Jangan hanya melihat pakaiannya yang lusuh dan mengatakan bahwa dia bukan seorang tuan muda. Dia sangat mengesankan di sekolah menengah. Wanita itu melanjutkan, karena dia berbeda dengan kebanyakan tuan muda yang saya kenal. Sebaliknya, dia lebih seperti orang yang mengantarkan makanan. Ketika Yuan Hongbo mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, kamu tidak boleh berbicara tentang teman sekelasku seperti ini. Dia, hahaha, pengantar makanan yang bisa dibawa pulang, hahaha. Dia tampak tidak terkendali dan tertawa keras, menarik semua mata di toko pakaian. Wajah Riansu menjadi gelap. Tidak peduli seberapa baik dia tetap merasa tidak nyaman diejek oleh Yuan Hongbo satu demi satu. Selain itu, dia dan Yuan Hongbo juga tidak memiliki hubungan yang baik di sekolah menengah, dan tidak perlu memberikan wajah Yuan Hongbo sekarang. Jadi dia berbalik dan memilih menjauhi Yuan Hongbo, terlalu malas untuk terus berbicara. Dengan statusnya saat ini, tidak perlu mengenal orang biasa. Namun tindakannya di mata Yuan Hongbo menjadi tanda kepengecutan, yang membuat Yuan Hongbo semakin bangga dan mengejarnya, Riansu, jangan terlalu malu dan takut. Ayo kita bicara. Riansu benar-benar tidak senang sekarang. Apa yang kamu bicarakan? Riansu bahkan tidak melihat ke arah Yuan Hongbo, dia memilih setelan yang cocok dan berkata dengan tenang. Ketika Yuan Hongbo melihat bahwa dia begitu tidak sopan dan bahkan tidak memandang dirinya sendiri, dia mendengus dalam hatinya dan berkata dengan jahat, saya ingat Anda memiliki tunangan yang sangat cantik. Ayo telpon dia dan perkenalkan dia kepada kami. Bagaimana kamu tahu aku punya tunangan? Riansu bertanya dengan ragu. Dia ingat bahwa dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal ini ketika dia masih di sekolah menengah. Yuan Hongbo tertawa dan berkata, saya juga mendengar apa yang orang lain katakan. Konon tunanganmu berkulit putih, kaya dan cantik. Riansu sama sekali tidak ingin memperhatikannya, jadi dia bersenandung asal-asalan dan terus memilih pakaian. Wanita Yuan Hongbo berkata, hei, saya mendengar bahwa keluarga Han mengadakan pesta perpisahan pertunangan besar-besaran di Hotel Bintang 5 tadi malam. Dikatakan bahwa wanita kedua dari keluarga Han tidak puas dengan pernikahan tersebut, dan tampak kesalahannya terletak pada tunangannya, jadi dia ingin memutuskan pertunangan. Ketika Riansu mendengar ini, dia mengangkat alisnya. Dia tahu bahwa Yuan Hongbo sedang membicarakannya. Yuan Hongbo dengan sengaja melirik Riansu, lalu berkata dengan nada berlebihan, terlalu memalukan jika pertunangan kita dibatalkan di depan begitu banyak orang. Jika itu aku, sebaiknya aku mencari sepotong tali, dan membunuh diriku. Istriku, apakah kamu tahu nama pria itu? Wanita itu berpura-pura berpikir sejenak, saya ingat, nama belakang pria itu sepertinya, Riansu. Hei, bukankah namanya sama dengan teman sekelasmu? Yuan Hongbo juga membuat ekspresi terkejut. Oh, kebetulan sekali. Dia memandang Riansu, orang yang pertunangannya dibatalkan bukan kamu, kan? Wanita itu berkata, sayangku, bukankah kamu mengatakan bahwa teman sekelasmu ini adalah tuan muda tertua? Karena dia adalah tuan muda tertua, bagaimana pertunangannya bisa dibatalkan? Ini adalah hal yang sangat memalukan. Ia sengaja berteriak, memalukan, dengan keras, karena takut orang lain tidak mendengarnya. Yuan Hongbo segera menariknya dan berpura-pura menjaga emosi Riansu, tapi suaranya tidak direndahkan sama sekali. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Bagaimanapun juga, Riansu adalah teman sekelasku, kita harus menjaga wajahnya. Ah, hanya kita berdua yang harus tahu tentang hal memalukan ini, dan jangan membicarakannya di mana-mana. Riansu yakin saat melihat penampilan canggung pasangan ini. Namun, Riansu merasa perlu untuk menjelaskan hal semacam ini. Bagaimanapun, ini bukan hanya tentang wajahnya sendiri, tetapi juga reputasi keluarga Su. Maaf, bukan karena aku dibatalkan olehnya. Akulah yang menceraikannya, jadi jangan sebarkan rumor. Hahaha. Yuan Hongbo mengejek, Riansu, aku tidak menyangka kamu begitu tampan. Meskipun pertunanganmu dibatalkan, kamu tetap mengatakan bahwa kamulah yang menceraikan wanita itu. Kamu benar-benar percaya diri. Wanita itu juga berkata dengan nada sinis, seberapa besar wajahnya yang harus dia katakan,
bahwa dia menceraikannya. Dia bahkan tidak bisa buang air kecil dan melihat dirinya sendiri. Apakah dia layak untuk wanita secantik itu? Bahkan jika itu aku akan memutuskan pertunangan lebih awal. Mereka berbicara begitu keras sehingga semua orang di toko pakaian mendengarnya, dan untuk beberapa saat mereka semua menunjuk ke arah Riansu dan melontarkan segala macam ejekan. Ya Tuhan, memalukan sekali jika pertunangan pria itu dibatalkan di depan umum, bukan? Aku belum pernah melihat hal seperti itu selama bertahun-tahun. Ya, bukan hanya wajah satu orang saja yang dipermalukan, tapi wajah seluruh keluarganya. Pasti semua akan dipermalukan. Ini memalukan, benar-benar memalukan. Intinya adalah pria ini tidak berani mengakui bahwa pertunangannya telah putus. Akan terlalu lucu untuk mengatakan bahwa dia menceraikan wanita itu. Di permukaan, pria ini terlihat sopan, tapi aku tidak menyangka dia akan begitu tidak tahu malu. Dia bersikeras mengatakan bahwa dialah yang memutuskan pertunangannya. Saya telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tapi ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang begitu tidak tahu malu. Cocok sekali dengan kalimat itu. Hutannya luas dan terdapat berbagai jenis burung. Ketika Yuan Hongbo mendengar suara-suara sarkastik ini, dia tidak bisa menahan sudut mulut dan mengangkatnya dengan putus asa. Dia tidak menyukai Riansu sejak dia masih di sekolah menengah. Saat itu, Riansu adalah idola di kelasnya. Tidak hanya dia tampan, dia juga belajar dengan baik, dan keluarganya punya uang, begitu banyak gadis di kelas yang menyukainya waktu itu. Di antara mereka ada seorang gadis yang disukai Yuan Hongbo. Yuan Hongbo ingat dengan jelas bahwa ketika dia mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan kepada orang yang disukainya itu mengatakan kepadanya, bahwa dia menyukai Riansu. Saat itu, hati Yuan Hongbo hancur. Riansu sialan lagi, semua gadis cantik menyukai Riansu. Sejak saat itu, Yuan Hongbo mulai membenci Riansu. Itu hanya karena Riansu begitu populer saat itu dan dia masih generasi kedua yang kaya. Setelah lulus, dia memperhatikan Riansu. Akhirnya, selama periode ini, dia menemukan kesempatan dan mengetahui bahwa keluarga Su mulai mengalami kemunduran. Riansu bahkan dipermalukan ketika keluarga Han memutuskan pertunangan mereka. Setelah dia bertemu Riansu hari ini, dia tidak sabar untuk mengejek dan membalas dendam atas masa lalu. Sekarang dia melihat Riansu ditertawakan oleh orang banyak, dia merasa sangat bahagia dan terbebas dari kebenciannya. Riansu berkata dengan dingin, percaya atau tidak, itu urusan kalian. Dia memilih beberapa setelan dan hendak mencobanya. Ketika Yuan Hongbo melihat Riansu tidak lengah dan terlihat acuh tak acuh, dia merasa tidak bahagia lagi. Dia memutar matanya, memeluk wanita di sebelahnya dan berkata, "Hei, Riansu, aku tahu sulit bagimu untuk memiliki wanita setelah pertunanganmu putus. Sebagai teman sekelas, aku tidak akan menggosokkan garam ke lukamu. Izinkan aku memberitahu Anda sesuatu, aku juga sudah bertunangan. Tunanganku adalah eksekutif senior grup Xiao. Seperti yang Anda ketahui, grup Xiao adalah perusahaan paling berharga di kota naga." Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, wajahnya penuh dengan superioritas. Wanita di sebelahnya mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, memamerkan keangkuhan dan kesombongannya. Semua orang di toko pakaian kagum dan iri ketika mereka mendengar bahwa dia adalah eksekutif senior dari Xiao Group. Di kota naga, grup Xiao adalah nama perusahaan dan simbol kekayaan. Perlakuan grup Xiao sangat baik. Merupakan suatu kehormatan bagi siapapun untuk bekerja di grup Xiao. Apalagi jika Anda duduk di posisi manajemen senior, itu lebih menakjubkan lagi. Ketika Riansu mendengar ini, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia akrab dengan grup Xiao. Tadi malam, bos grup Xiao juga meneleponnya. Jadi Riansu berkata, "Saya kenal grup Xiao, dan saya kenal bos mereka Renault Xiao." Bersambung.